melanggar hukum itu tadi karena sekarang kan kita hanya berpatokan terhadap bukti yang ada. Kita ada konsultasi juga kemarin ke Polda Metro Jaya. Ya itu tadi, bukti kita ada. Tetapi karena peraturan sekarang itu dari Pak Kapolri yang baru, kalau untuk yang namanya itu undang-undang TI itu tidak bisa lagi diwakilkan. Ya, tidak bisa dikuasakan ke kita sebagai PH-nya, tetapi harus si Mas Fajar sendiri untuk datang untuk melapor. Artinya kapan saja nanti setelah Mas Fajar keluar, sudah menjalani proses hukumnya, kita bisa melakukan kibali. Keinginan dari Bunda Nani sendiri ada yang diucapkan? Keinginan dari ibu terhadap kasus ini, saya hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu nol, tidak ada hukum. Itu dia nggak tahu dari mana itu asalnya ya, kata-kata itu semua. Tapi kok dia bisa ngomong begitu, jadi saya heran juga. Terserah nanti bagaimana pertemuan Fajar dengan itu. Termasuk yang Bang Fajar psikopat itu? Enggak. Tidak benar gitu? Enggak, anak saya pintar sekali Fajar tuh. Mana psikopat bisa ngarang film macam-macam. Betul dia. Tapi selama ini selama pernikahan Ibu Yuyun dan Fajar ini, Ibu sendiri komunikasi ke Yuyun seperti apa, Bu? Saya komunikasi waktu masih ada ibunya. Masih ada ibu. Ibunya begitu menikahkan Fajar itu meninggal. Itu biaya untuk ibunya di rumah sakit itu dari saya. dari Bu Nani sendiri? Ya. Berarti setelah ibunya meninggal belum ada komunikasi lagi sama Yuyun? Saya juga nggak tahu, Yuyun dinikahkan tiba-tiba karena ibunya minta supaya Fajar itu ada pegangan. Yuyunnya ada pegangan laki-laki yang mau memelihara dia gitu. Jadi untuk boncengan. Bang, tuduhan yang Mbak Yuyun mau dilempar dari balkon itu benar nggak Bang? Sama Bang Fajar? Yang ngomong siapa itu? Yuyun. Nonsen. Apa itu katanya Yuyun? Tidak ada. Tidak pernah itu. Jadi dalam percakapan mereka tentang dia yang katakan bahwa Mas Fajar itu mau lemparkan dia dari balkon, bukan seperti itu. Yang sebenarnya itu chattingan dia dengan Mas Fajar. Mas Fajar bilang kalau kamu mau bunuh diri mau lompat aja dari balkon. Itu chattingan mereka, bukan Mas Fajar yang dorong dia atau melakukan percobaan untuk melakukan bunuh diri terhadap dia, bukan. Jadi ada chattingannya itu di situ. Ini chattingnya ada itu. Balkon di mana ya? Kita di rumah nggak ada balkon. Balkon di apartemen toh. Jadi bukan Mas Fajar mendorong atau apa, tidak. Dia ngamuk-ngamuk, mereka beribut di percakapan. Mas Fajar mengatakan kalau kamu pengen bunuh diri lompat aja dari balkon. Artinya dijawablah kamu ajalah yang lompat. Gitu. Jadi tidak ada itu. Ini ada percakapannya. Untuk pemukulan terhadap Anaknya anaknya yang tangannya pada memar Bang? memar-memar. Untuk memar itu saya bilang tadi, kalau dari versinya Mas Fajar, itu kan anak itu sebelum mereka itu beberapa hari setelah mereka berantem itu ada anak itu datang urut, tangannya itu memang udah ada kesleo sebelumnya. Tibalah mereka berantem itu, mungkin jambak-jambakan atau anak ini mungkin melakukan pemukulan juga, balasan karena ini kan sudah remaja toh, dia sudah besar, mungkin dia mau Fajar juga atau apa, intinya tangannya tadi yang kesleo itu kesentuh lagi. Nah, itu versinya dari Mas Fajar. Ya, nanti kita lihat di persidangannya, kita di sana udah bisa untuk lebih terbuka toh. Ya, tekniknya itu yang saya tahu dari Mas Fajar. Kalau katakan dia bilang saya tidak ada melakukan pemukulan di tangan itu. Kalau saya mukul mah kenapa saya harus cari jari kelingkingnya? Saya cari aja di mukanya. Kenapa mesti saya harus ke jari kelingking? Masa saya pukulnya ke jari kelingking? Nah, logika juga sih. Ada bukti yang sudah Mas Fajar sertakan mungkin? Ada di kita sebagian, kita udah screenshot semua mengenai percakapan mereka. Nantilah di persidangan nanti teman-teman juga akan hadir kok di sana. Mas Fajar kok sekarang udah tidak mau ini lagi. Artinya dia udah ikhlas karena dia menjalankan proses ini, pengen cepat selesai. Habis itu mungkin baru kita ambil langkah hukum selanjutnya.
Kendalanya itu tadi karena Mas Fajar sudah ditahan, maka dia tidak bisa melakukan upaya hukum terhadap dirinya, bahwa terhadap laporan balik tadi itu, karena dia peraturan sekarang toh. Mungkin ada kabar dari Yulimo kalau Mas Fajar itu membawa lari uang, itu mungkin seperti apa Bang? Sampai hari ini saya belum mendengar itu dari Mas Fajar. Ya, saya tidak pernah mendengar. Kalau memang ada bukti nggak apa-apa, tunjukin aja. Siapa tahu benar. Tapi kan setahu ini Mas Fajar tidak pernah menceritakan tentang bawa kabur uang itu. Tetapi yang Mas Fajar katakan, uang mereka lakukan pinjaman untuk pembuatan film, itu ada. Itu yang bareng-bareng. Tapi kalau mengenai itu yang bawa kabur uang apa segala macam itu, tunjukin aja bu. Ya dulu juga pernah lah ibundanya Fajar cerita bahwa Ibu Yuyun itu dulu sempat di rumahnya beberapa bulan lah, mama bantu toh. Sebelum besar masih sekolah SMP pernah di rumah saya itu bikin di rumah saya, tidurnya sama dengan saya, sama saya pas, jadi dua-dua begitu. Yang dari Fajar ini aja. Ya, itu bisa dibacakan? Oke, ini aku cuma kasih tahu aja ke teman-teman dia, ini Fajar nitip surat aja ke saya. Bacakan boleh aja Bang, dibacakan aja. Bacakan Bang. Dibacakan aja Bang. Aku dibacakan aja ya. Maka di sini tadi dia kasih surat ke kita. Sumpah mubahala adalah fasilitas canggih dari Allah dalam rangka membongkar kebohongan antara kedua belah pihak yang berselisih, yang diatur dalam surat Ali Imran ayat 16 dan telah dicontohkan oleh Nabi, sahabat, taibin dan para solihin. Sebagai muslim maka wajar bagi saya untuk menggunakan fasilitas canggih ini demi meluruskan fitnah dan agar menjadi solusi alternatif sekaligus syiar Islam dengan tidak merubah status hukum yang saya jalani tentunya. Pihak Yuyun dan Hari Alam Wibowo hanya perlu merespon tulisan ini dengan jawaban singkat seperti kami terima, ya, siap, boleh, silakan dan seterusnya, yang intinya menyetujui. Saya Fajar Umbara bersumpah atas nama Allah bahwa kalau apa yang dilaporkan oleh Yuyun Sukawati dan anaknya yang telah mereka viralkan bahwa saya mencederai apalagi sampai mematahkan jari tangan anak Yuyun Hari dengan memukulnya itu benar, maka siap mati. Kalau apa yang dituduhkan itu dia pukul tangan itu sampai patah, dia bersumpah dibilang sih dia siap mati dalam hitungan beberapa hari ke depan sebagai bukti kebenaran mereka. Tapi jika sebaliknya, maka cederanya tangan anaknya itu akibat dia memukul saya yang sebelumnya dia memukul tembok lantaran bertengkar dengan Yuyun ibunya, maka kematian itu siap, ikhlas mereka terima lantaran kedustaan besar mereka. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, menjadi ilmu dan huju. Kalau mereka Yuyun dan anaknya menolak untuk melakukan mubahala ini, berarti membuktikan mereka ciut takut akan dampaknya. Artinya mereka berdua pembohong besar yang telah membohongi aparat negara dan masyarakat Indonesia dan telah melakukan dosa jariah yang tidak akan putus jika mereka tidak mengklarifikasi dan menceritakan dengan sejujur-jujurnya yang sebenar-benarnya terjadi. Ya. Wa halam muwahhid itiqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Umbara, Kamis 3 Juni 2021. Salam untuk teman-teman semua, budayawan, seniman dan salik suluk dan se-Nusantara. Demikian. Ini suratnya.